Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, lisan lebih tajam dari pedang. Ini adalah contoh kalimat yang mengandung unsur majazi, karena faktanya, tidak akan ada orang yang mati terbunuh karena hakikat kata-kata. Namun bisa kita pahami, bahwa pepatah tersebut bertujuan kepada akibat yang ditimbulkan dari sebab ucapan-ucapan yang buruk, seperti memfitnah, mengadu domba dan lain-lain. Terkait pepatah di atas, Islam pun sangat mewanti-wanti akan kegunaan sekaligus bahaya dari lisan tersebut. Ini dibuktikan dari banyaknya hadis Rasul yang berbicara tentang lisan. Bahkan ayat Quran pun memberi petunjuk bagaimana lisan ini harus digunakan, dirawat serta dijaga, agar kita selamat dari hisab, atau tidak celaka serta mencelakai orang lain karena lisan. Jadi, jika pembicaraan biasa saja kita dituntut agar selalu berhati-hati, apalagi tatkala kita memberi petuah, membagi pengetahuan, bahkan apalagi jika sharing keilmuan tersebut berkaitan dengan hal yang prinsipil. Sudah jelas, ucapan tersebut harus keluar dari hasil observasi yang bisa dipertanggungjawabkan, artinya, sampai pengambilan argumen pun harus dari sumber yang bisa dipercaya. Berbicara tentang majazi, ada pertanyaan, bagaimana kita bisa membedakan argumen yang bersifat majazi? Sebab faktanya, tidak semua argumen bersifat majazi saja. Di video kali ini saya akan mengambil judul Qarinah, bukan film Qorin. Qarinah adalah indikasi, atau tanda, bahwa ucapan tersebut bertujuan majazi. Mari kita langsung perjelas ke pembahasannya. Definisi qarinah adalah madalla alal muradi la bil wad'i. Artinya, sesuatu yang menunjukkan kepada apa yang sebenarnya dimaksud oleh si pembicara, dengan cara yang tidak biasa, yakni dengan isyarat kata-kata, melalui perhitungan logika atau kebiasaan. Dalam definisi tersebut, ada kata la bil wad'i. Artinya, tidak dengan cara yang biasa. Maksudnya adalah, si pembicara memberikan isyarat dengan kata-kata, melalui perhitungan logika dan kebiasaan. Bisa disimpulkan, bahwa qarinah adalah indikasi atau tanda, dari si pembicara, bahwasanya ungkapannya bukanlah dohirnya. Qarinah terbagi dua bagian. 1. Qarinah lafdiyah. 2. Qarinah maknawiyah. Qarinah lafdiyah adalah isyarat kata-kata yang menunjukkan bahwa apa yang diucapkan tidak dimaksud sebenarnya, atau isyarat kata-kata yang menunjukkan bahwasanya ucapan yang dimaksud si pembicara bukanlah dohirnya. Perhatikan contoh berikut. Sabbaba ro'si tawalil humumi wal ahzan walakinnallaha yaf'alu ma yasha. Artinya, terus-menerusnya kebingungan dan kesedihan telah membuat kepalaku dipenuhi oleh uban. Tapi Allah melakukan apa-apa yang dikehendakinya. Dari contoh tersebut, perhatikan yang diwarnai merah, itu merupakan qarinah lafdi. Dan bisa ditakwil berarti, adanya uban di kepala, pada hakikatnya bukanlah karena kebingungan dan kesedihan, tapi, yakin, Allah lah yang berbuat apa-apa yang dikehendaki, termasuk mengubah warna rambut dari hitam, menjadi putih, atau menjadi uban. Adapun qarinah maknawi adalah qarinah yang berupa
Pengertian tersebut kadang-kadang lahir karena mengingat pertimbangan logika yang lazim disebut sebagai qorinah akliyah. Namun, jika pengertian tersebut mengingat pertimbangan adat istiadat atau budaya setempat, maka qorinah ini disebut qorinah adiyah atau adatiyah. Dan jika qorinah mempertimbangkan situasi pribadi si pembicara atau ada hal lainnya, maka qorinah ini disebut sebagai qorinah haliyah. Walhasil, qorinah maknawiyah terbagi 3 bagian, ditinjau dari segi kebiasaan umum. 1. Qorinah maknawi akliyah. Qorinah ini adalah qorinah yang paling sering digunakan. 2. Qorinah maknawi adiyah. Qorinah adat istiadat digunakan sedikit khusus karena mempertimbangkan budaya setempat. 3. Qorinah maknawi haliyah. Dan qorinah yang terakhir adalah qorinah yang paling khusus karena berbicara masalah keyakinan pribadi, sehingga untuk menentukan bahwa apa yang diutarakan tersebut adalah kiasan, haruslah jelas dulu sandarannya. Jika menggunakan kalimat aktif, maka harus jelas dulu subjek hakikatnya. Dan jika menggunakan kalimat pasif, maka haruslah jelas dulu objek hakikatnya. Semoga bisa dipahami, sehingga tidak buru-buru menetapkan majaziyah terhadap sebuah ucapan karena dirasa tidak logis. Apalagi ketika memahami argumen, apalagi dan lagi argumen yang berhubungan dengan prinsipil, yang jelas-jelas ada tali imani, yang kebanyakan berhubungan dengan hal-hal abstraksi. Artinya, tidak boleh mengambil sebuah keputusan dari analisa yang ceroboh dan observasi yang serampangan. Karena tidak ada celah subjektif untuk hal-hal prinsipil. Hal ini khusus ditujukan kepada siapapun, bahkan saya pribadi. Jika menghadapi hal prinsipil, jangan buru-buru mengatakan dalil tersebut kiasan, argumen itu alegoris, konotasi, majas atau apapun istilahnya. Gara-gara tidak logis, padahal kita pun harus mempertimbangkan masalah imani. Pertama, qorinah akliyah. Dalam isnad majaz akli, adalah mustahil bersandarnya fi'il atau musnad kepada fa'il atau musnad ilaih, menurut pertimbangan hukum logika. Perhatikan contoh berikut. Mahabbatuka ja'at bi ilaika. Artinya, cinta kepadamu telah membuatku datang kepadamu. Dalam contoh ini, menurut logika, mustahil ada sifat yang berdiri kepada sifat, yakni kata mendatangkan, yang merupakan sifat. Mustahil berdiri kepada kata cinta, yang juga sifat, karena sifat hanya akan berdiri kepada zat. Kedua, qorinah adiyah atau adat istiadat atau budaya, atau bisa lebih luas lagi, yakni hukum aksi dan reaksi. Dalam isnad majaz akli, adalah mustahil bersandarnya musnad kepada musnad ilaih. Menurut adat, dalam contoh ini mustahil menurut hukum aksi dan reaksi. Perhatikan contoh berikut. Hazamal amirul junda. Artinya, seorang raja telah menghancurkan pasukan tentara. Dengan memperhitungkan hukum aksi dan reaksi atau kebiasaan, mustahil seorang raja bisa mengalahkan pasukan tentara sendirian, walaupun menurut akal bisa saja terjadi. Ketiga, qorinah haliyah. Dalam isnad majaz akli, mustahil berdirinya musnad kepada musnad ilaih dengan memperhitungkan kondisi si pembicara atau hal lainnya. Perhatikan contoh berikut. Ambatar Robiul Bakla. Artinya, musim semi telah menumbuhkan sayur mayur. Sudah dijelaskan di awal bahwa qorinah haliyah adalah indikasi atau tanda yang khusus.
mengingat pertimbangan dari tiap keyakinan si pembicara. Artinya, contoh tersebut bisa jadi majas, bisa jadi hakikat. Maksudnya, susunan kata ambata dan seterusnya, bisa jadi majas jika si pembicara telah menetapkan fa'il hakikinya dalam hati, dan si pendengar memahami arah pembicaraan, yakni, ucapan contoh tersebut diibaratkan diucapkan oleh orang mukmin. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, serta tak lupa terima kasih bagi kalian yang udah dukung channel ini dengan cara like, komen serta subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hadanallah, wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.